warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Syari Araha, NPM 20140011, Prodi PGSD kelas 2D. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemaparan makalah yang berjudul Esensi Kurikulum IPS. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian peristiwa, fakta, konsep, generalisasi dalam kurikulum IPS SD. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Sedangkan peristiwa yang bersifat insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan, krisis moneter. Yang kedua yang akan saya bahas adalah fakta. Peristiwa atau kejadian yang telah diuji dan diketahui kebenarannya disebut fakta. Yang ketiga, konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Misalnya, kita mengemukakan konsep kota akan segera dapat dipahami jika pada siswa disebutkan contoh-contohnya seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan sebagainya. Yang keempat, generalisasi. Menurut Kunek, tahun 1988, generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial pada SD kelas 3 antara lain dengan yang pertama menceritakan lingkungan alam sekitar. Yang kedua membuat denah dan peta dengan bekerja sama. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial pada SD kelas 4 antara lain dengan 1. Membaca peta lingkungan, 2. Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam, yang ketiga menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang kelima yang akan saya bahas adalah aspek-aspek IPS dan konsep dasarnya. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi memiliki konsep-konsep dasar antara lain sosialisasi, peranan norma dan sanksi, nilai atau values, gerakan sosial masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Konsep-konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, produksi, saling ketergantungan, pembagian kerja. Yang ketiga, geografi. Konsep-konsep dasarnya antara lain lokasi, interaksi sosial, spasial, pola spasial, kota, difusi kebudayaan. Yang keempat, sejarah. Konsep-konsep dasarnya antara lain kontinuitas dan perubahan, waktu lampau, kerjasama, konflik, nasionalisme. Yang kedua yang akan saya bahas peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum SD tahun 2006 kelas 3 dan 4. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial dalam hal ini dapat mengembangkan kemampuan anak didik kita untuk hal-hal berikut ini. Untuk kelas 3 semester 1 menceritakan lingkungan alam dan buatan sekitar seperti rumah, sekolah. Yang kedua, pemeliharaan lingkungan alam dan buatan sekitar, yaitu rumah. Yang ketiga, membuat denah dan peta lingkungan sekitar, seperti membuat denah rumah, membuat denah rumah dari rumah ke sekolah, membuat peta kelurahan atau desa. Kelas 3 semester 2 kita akan mengenal jenis-jenis pekerjaan, memahami pentingnya semangat kerja. Yang ketiga, memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah. Yang keempat, mengenal sejarah uang. Yang kelima, mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kelas 4 semester 1 kita akan mempelajari yang pertama, membaca peta lingkungan setempat dengan menggunakan skala sederhana meliputi wilayah berikut ini. Seperti misalnya contohnya dia akan membaca peta lingkungan setempatnya, misalnya Kota Padang Sidempuan. Yang kedua, membaca peta lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, menggambarkan penampakan alam beserta hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya di lingkungan. Seperti contohnya di kabupaten setempatnya dan provinsi.
Yang ketiga, menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat. Yang keempat, menghargai keseragaman suku, bangsa, dan budaya setempat di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang kelima, menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungannya. Yang keenam, meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial di dalam kurikulum IPS SD tahun 2006. Nilai itu bersifat umum dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain. Sedangkan sikap berkenaan dengan hak-hak yang khusus. Suatu nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik atau buruk. Nilai bersifat utuh dan abstrak. Nilai juga dirumuskan secara beragam dengan landasan berbeda-beda serta tujuan dan disiplin yang berbeda pula. Nilai merupakan konsep dalam ekonomi, filosofi, pendidikan dan bimbingan juga di dalam sosiologi dan geografi serta sejarah. Yang sering terjadi ialah suatu sikap disebabkan oleh banyak nilai atau values. Contoh bukti nilai dan sikap yang dapat dikembangkan dari materi IPS di kelas 3 dan 4. Pada kelas 3, buktinya yang pertama dari topik lingkungan sekitar, subtopiknya rumah. Yang kedua, kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan. Yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan. Pada kelas 4, topik dan subtopik yang diambil sebagai contoh, pertama, pengetahuan membaca peta lingkungan setempat, subtopiknya kabupaten atau kota setempat. Yang kedua, sejarah lokal, subtopiknya peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah keterampilan intelektual, kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Keterampilan intelektual dan kemampuan analisis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan analisis adalah merupakan bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal berikut ini, yaitu keterampilan A. Untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. B. Berpikir. C. Mengkritik informasi dan membedakan fakta atau opini. Misalnya dia mendapat sebuah informasi, dia membedakan faktanya dengan opininya, dengan yang diceritakan orang. Yang D. Membuat dan mengambil keputusan dengan profesional. Yang E. Memecahkan masalah. Yang F. Menggunakan media. Kedua, keterampilan personal. Yang pertama, keterampilan psikomotor atau praktis. Yang kedua, keterampilan studi dan kebiasaan kerja. Yang ketiga, keterampilan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, keterampilan akademik. Yang kelima, keterampilan lain seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. Yang ketiga, keterampilan sosial, meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar, memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Latihan dan pembinaan pada proses belajar mengajar antara lain: 1. Berdiskusi dengan teman. 2. Bertanya kepada siapapun. Yang ketiga, menjawab pertanyaan orang lain. Yang keempat, menjelaskan kepada orang lain. Yang kelima, membuat laporan. Yang keenam, memerankan sesuatu, dan seterusnya. Dan seterusnya berinteraksi dengan teman-temannya. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS SD. Dalam pengajaran IPS, kita harus mengembangkan dan membangkitkan minat dan sikap positif serta aktivitas siswa. Dalam artian, di dalam penyajiannya, seorang pendidik harus mengetahui kemampuan anak didik dan kemampuan berpikirnya. Dalam penyajiannya, seorang guru mempersiapkan isi materi secara terperinci disertai contoh-contoh dan gambaran yang berkaitan dengan peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. 5. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah fakta, konsep, generalisasi, ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum IPS SD. Keterkaitan peristiwa dan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran IPS adalah karena salah satu tujuan pembelajaran IPS di SD
menghasilkan siswa-siswa yang percaya diri dalam melakukan perannya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat, dalam menentukan konten atau isi bahan ajar. Sebagai seorang guru, keterampilan dalam mengolah suatu peristiwa menjadi suatu generalisasi yang siap disampaikan kepada siswa sangat dibutuhkan, karena tidak semua fakta-fakta yang terkandung di dalam peristiwa layak dan berkaitan dengan kurikulum IPS SD tahun 2006. Generalisasi memiliki aplikasi universal melihat isi atau bahan ajar IPS sesuai kurikulum SD 2006 yang mengandung lebih banyak pelajaran sejarah. Maka kita akan membatasi penjelasan dan terfokus pada sejarah. Perlu kita ketahui pula bahwa pengertian generalisasi dalam sejarah berbeda dengan generalisasi dalam disiplin ilmu lainnya. Sifat unik sejarah yaitu suatu peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali, maka generalisasi dalam sejarah merupakan contradiction interminus. Namun, tidak menutup kemungkinan pengulangan peristiwa terjadi dalam sejarah. Namun hanya dalam konteks pola perilaku manusia yang berorientasi nilai sistem sosial, kebutuhan ekonomi, dan kecenderungan psikologis. Generalisasi sejarah menurut Rohyati yang mengacu pada Jarotimex berkenaan dengan pengertian fakta, konsep, dan generalisasi sebagai lanjutan dari penjelasan seperti telah dikemukakan pada sebelumnya. Secara singkat dikemukakan hal-hal tentang hubungan antara fakta, konsep, dan generalisasi, bagaimana memilih fakta, apakah makna konsep itu, langkah-langkah apa yang perlu ditempuh siswa dalam memperoleh pengertian tentang konsep, apakah perbedaan konsep dengan generalisasi, bagaimana generalisasi khususnya di dalam sejarah. Kedudukan sejarah di dalam IPS memiliki keunikan. Peristiwa sejarah bersifat enabling, tidak berulang. Oleh karena itu, generalisasi di dalam sejarah tidak mengandung kepastian, melainkan kecenderungan yang bisa terjadi. Hal yang berulang bukan peristiwa yang sudah terjadi, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, pelaku sejarah yang berorientasi kepada nilai, sistem politik, kebutuhan ekonomi, serta kecenderungan lainnya. Apa yang telah diungkapkan dalam pembahasan ini, khususnya tentang muatan fakta, konsep, dan generalisasi dalam setiap topik, perlu dikembangkan dalam diskusi di kelas. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah nilai dan sikap serta keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam kurikulum IPS SD tahun 1994, kelas 5 dan 6. Anda telah mempelajari materi pembahasan tentang nilai dan sikap, dan kita telah mempelajari materi pembahasan tentang nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD tahun 1994. Juga keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam kurikulum tersebut. Pada bagian awal pembahasan kepada kita telah disampaikan penjelasan tambahan tentang nilai, sikap, keterampilan intelektual, personal, dan sosial. Yang selanjutnya contoh keterkaitan antara fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS SD. Kita telah mengikuti secara singkat contoh keterkaitan antara fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan atau intelektual, personal, dan sosial dalam konteks kurikulum IPS SD tahun 1919. Pada awal pembicaraan kita dalam kegiatan belajar ini telah dikemukakan bahwa sesungguhnya antara fakta, konsep, generalisasi, serta nilai, sikap, dan keterampilan itu tidak dapat dipisahkan karena memang semua aspek tersebut terikat dalam struktur pendidikan IPS. Dalam pengembangan kurikulum di kelas, guru harus memperhatikan hal ini jika perlu kaitan tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Maka proses belajar mengajar yang kita kelola akan menjadi verbalistik. Sasaran tujuan pencapaian hasil belajar akan terhenti pada aspek pengetahuan saja, dan hal itu bukan tujuan pendidikan IPS. Pengembangan kurikulum yang melaksanakan prinsip tersebut di atas selanjutnya terlihat kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan dari hasil pemaparan makalah dari saya.
kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.